Assalamualaikum, apa kabar kawan-kawan? Kembali lagi di vlog Kibar76. Seperti biasa di belakang kita ada mobil Suzuki SX4 ya, X-Over ataupun SX4 orang menyebutnya. Mana tahu kalian belum tahu? Kali ini aku mau ngasih tahu 7 hal yang mungkin belum kalian ketahui tentang Suzuki X-Over. Jadi mana tahu kalian mau beli mobilnya? Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu kalian sebelum beli mobil SX4 ini. Oke, kita lanjut dari yang nomor 1. Yang pertama, kalian tahu nggak kalau ternyata XS4 ini dia itu punya varian hemat ya, namanya itu X-Road. Mungkin sebagian dari kalian tuh belum tahu kalau ternyata XS4 ini punya varian hemat namanya X-Road. Aku udah pernah bahas videonya ya, seperti yang ini ya. Dan ini adalah yang varian lengkapnya namanya XS4. Jadi bedanya XS4 dengan X-Road itu apa aja? Kalau bisa dilihat X-Road itu yang seperti di sana, bisa dilihat, nampak kelihatan warna biru. Nah itu adalah yang X-Road ya. Jadi bedanya itu secara sekilas, dari dia nggak pakai spoiler seperti ini ya, lalu dia nggak pakai roof rail, dan dia nggak setinggi X-Over ini. Lalu untuk bagian dalam dia belum pakai audio control, setir radio control, belum pakai spion lipat, dan juga belum pakai double airbag. Itu adalah versi mendasar, perbedaan mendasar dari X-Over dengan X-Road. Jadi kalau kalian cuma taunya X-Over aja, ternyata dia juga punya paket hemat yang namanya X-Road. Nah, yang kedua ini adalah X-Over facelift yang pertama. Jadi X-Over ini dari tahun 2007 sampai 2012 dia mengalami 2 kali facelift. 2007 sampai 2010 kita bilang pra facelift atau sebelum facelift. 2010 ke 2011 facelift yang pertama, dan 2011 ke 2012 itu facelift yang kedua. Nah, kalau menurut aku lebih suka dengan yang model facelift pertama. Kenapa? Karena kalau yang pertama itu, kalau yang pra facelift atau yang belum facelift itu dia belum pakai lampu proyektor kayak gini. Dan untuk bagian dalam dia belum pakai speedometer Optitron. Jadi kesannya cupu lah ya, cupu, kurang keren gitu. Nah, sementara kalau yang facelift kedua atau orang menyebutnya RC1 atau RC1 itu body kit itu terlalu bongsor, terlalu gede ya, aneh gitu. Dan bentuk velgnya juga kurang keren. Makanya aku lebih suka facelift yang pertama karena dia tengah-tengah ya gitu. Jadi dia tetap maskulin dan nggak terlalu nyentrik, tapi tetap keren gitu. Nah, yang ketiga, mobil ini ternyata juga memiliki beberapa kesamaan dengan Suzuki Swift. Salah satu contohnya adalah bagian AC. Aku udah pernah bahas juga tentang AC Suzuki Swift yang kalau dia bunyi itu bunyinya krik-krik-krik. X-Over juga sama ya. Jadi mobil ini kalau AC-nya bermasalah, dia mengeluarkan bunyi khas. Bunyinya itu krik-krik-krik gitu. Jadi kalau kalian menemukan mobil X-Over yang bunyi AC-nya ketika dihidupkan dia bunyinya seperti krek-krek gitu, itu tandanya kompresornya mungkin udah harus diganti gitu ya. Jadi itu adalah perbedaannya gitu. Jadi bisa dilihat bentuk AC-nya itu hampir-hampir mirip. Yang keempat adalah X-Over ini punya satu ciri khas ya, ciri khas yang mungkin orang sempat merasa itu sebuah kelemahan, yaitu setirnya itu berat ya, setirnya itu sedikit agak berat lah ya. Jadi memang itu udah ciri khasnya, memang dia setirnya agak berat. Jadi kalau kalian seandainya mau cari X-Over yang setirnya ringan, maka kalian nggak akan menemukannya karena memang karakternya itu dia berat gitu. Nah, jadi dia memang setirnya itu ya lumayan berat. Tapi tenang aja, meskipun dia berat, mobilnya tetap terasa nyaman dan kokoh di jalanan gitu. Jadi setir berat ini sih ya agak sedikit mengganggu, tapi nggak masalah karena lama-lama kita terbiasa dan itu terasa semakin nyaman karena semakin kokoh. Apalagi mobil ini kan bobotnya itu berat gitu ya. Jadi setir yang berat ini awalnya mungkin terasa kurang nyaman, tapi lama-lama kita jadi semakin kokoh dengan setir yang berat ini gitu. Kelima ya, yang kelima itu kalau kita mau beli X-Over ini ya, apalagi ini mobil usianya udah 10 tahun, ada beberapa hal mungkin yang harus kalian ketahui kalau mau beli mobil yang usianya 10 tahun ini. Contohnya kayak gini ya, ini X-Over sering hilang di bagian sini ya. Jadi ini harganya tapi nggak mahal kok, 150.000. Tapi kalau 4 lumayan mahal, harganya jadi 600.000. Dan juga di bagian sini, spoiler ini dia juga sering hilang di bagian sini. Ini harganya juga nggak mahal, 250.000. Tapi kalau hilangnya banyak itu lumayan mahal. Jadi perhatikan bagian sini ya. Lalu juga kalian perhatikan bagian dari shift knob ya, untuk mengganti transmisi seperti ini. Nah, jadi
Di bagian-bagian itu harganya cukup mahal juga, dan itu sering hilang gitu ya. Apalagi di bagian spoiler ini namanya spoiler ya kalau di tempat spare part. Karet-karetnya ini sering rusak, udah rusak. Biasanya sama pemiliknya itu nggak diganti karet baru, tapi mereka menggantinya dengan silikon warna hitam itu. Jadi bentuknya kadang-kadang dia nggak rapi gitu. Ya jadi sih bersihinnya gampang, emang tinggal dibuka, dibersihin silikonnya, kalau kita kasih karet baru. Cuman kan itu kerjaan gitu. Tapi kalaupun memang mendapatkan exhaust kayak gitu, itu nggak masalah, karena memang rata-rata exhaust sering terjadi masalah di bagian itu. Nah, kalau kita mau beli exhaust kan kita harus tahu di mana nomor rangka dan nomor mesin. Jadi yang keenam yang harus kalian tahu adalah letak nomor rangka dan nomor mesinnya. Yuk. Nah, ya. Jadi mobil ini letak nomor rangka dan nomor mesinnya itu beda sama Suzuki Swift ya. Dimana kalau Suzuki Swift itu di sini, kalau dia bukan di situ, dia letak nomor rangkanya tapi di bawah sini. Lihat. Mungkin agak gelap nggak kelihatan, tapi dia letaknya ada di sini ya. Oke. Jadi kalau Suzuki Swift letaknya di sini, exhaust letaknya ada di sini ya. Dan untuk nomor mesinnya itu dengan Suzuki Swift mirip ya di sini. Tapi kalau Swift dia nggak gitu terlihat, kalau exhaust dia lebih gampang terlihat. Nah itu jadi ini ya, kelihatan ya. Itu nomor mesinnya. Itu kelihatan ya di situ ya. Nah, gitu. Oke, yang ketujuh yang harus kalian ketahui, berapa konsumsi BBM, pajak, dan juga harga jualnya saat ini. Untuk konsumsi BBM-nya saat ini mobil ini itu sekitar 8,5 sampai 9 kilo per liter. Bisa dibilang nggak irit tapi nggak boros juga ya. Karena mengingat mobil ini bebannya itu sekitar 1,6 ton kalau nggak salah. Jadi dia memang berat. Makanya sebagian orang bilang mobil ini tarikan bawahnya itu agak buyu, agak lemah gitu ya. Karena emang bebannya berat gitu. Sementara mesinnya cuma 1500 cc. Lalu yang kedua untuk pajaknya sendiri sekitar 2,9 juta ya. Mobil ini 2,9 juta. Dan harga jualnya saat ini untuk tahun 2011 itu berkisar antara 95 juta sampai 100 juta rupiah. Open price untuk wilayah Medan 2011 yang model facelift ini. Jadi kalau kalian mau beli mobilnya, kalian udah tahu harganya, konsumsi BBM-nya, pajaknya, dan juga apa-apa aja yang mungkin perlu kalian tahu dari video tadi. Oke, mungkin demikian aja informasinya. Mana tahu kalian belum tahu 7 hal yang belum kalian ketahui tentang exhaust. Semoga informasi ini membantu kalian dalam berburu Suzuki exhaust. Klik like dan subscribe kalau kalian suka. Aku Rizky dari Gamer76. Kita ketemu di video yang lainnya. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, lakukan social distancing, patuhi pemerintah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.